dasar dari semuanya adalah keterhubungan kita dengan yang namanya diri sejati. Ya. Jadi lakunya adalah keheningan. Indikator keberhasilannya adalah kalau kita semakin terhubung dan lewat keterhubungan ini kemudian membuahkan apa yang kita sebut sebagai kemurnian. Kita tidak bisa memurnikan jiwa kalau tidak terhubung dengan diri sejati. Karena kekuatan yang dipergunakan untuk memurnikan jiwa kita adalah kekuatan ilahi itu, bukan kekuatan yang lain. Nah, kemurnian ini seperti yang tadi saya bilang, itu menyangkut bagaimana kita semua terbebas dari segala sisi gelap dalam bentuk loka batin, benih angkara murka, ya. Kemudian jeratan dari kuasa kegelapan, karma, ya. Itu kotor beneran atau kotor? Nah, yang perlu betul-betul kita pastikan adalah kemurnian ini nyata adanya pada setiap pejalan keheningan. Karena hanya dengan kemurnian yang betul-betul bisa dipastikan kenyataannya, maka semua yang itu pasti dirindukan oleh manusia itu bisa tercapai. Dengan kemurnian inilah kita bisa menemukan bahagia dan damai yang sejati. Dengan kemurnian inilah juga kita bisa betul-betul berdaya atau bermahadaya. Dengan kemurnian inilah juga kita punya kebiasaan, punya kecerdasan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar ya, kehidupan secara eksternalnya kemudian diselaraskan. Kalau kita sudah bahagia, sudah damai, dan hidup dengan mahadaya yang muncul dari keterhubungan dengan diri sejati, yang akan terjadi kemudian adalah transformasi pada level tubuh fisik kita. Makanya nanti indikasi apakah seseorang itu spiritualnya tepat atau tidak dilihat, ya. Badannya makin sehat apa enggak? Kalau dia semula sakit bisa nggak sembuh? Ya, kalau dia semula memang sudah sehat bisa nggak kesehatannya makin prima? Dan nanti pada satu titik, memang dengan laku spiritual ini tubuh kita bisa dirancang untuk menjalani hidup yang panjang, tetapi tetap dengan kesehatan yang prima. Ya. Nah, untuk yang satu ini kita belajar dari kasus-kasus yang nyata. Tanpa kita belajar spiritual, pada akhir kehidupan kita biasanya kebahagiaan itu ganggu. Ya oleh kehidupan itu sendiri. Apa bentuknya? Kita menjadi tak berdaya. Fisik kita demikian lemah, tapi juga kita nggak kunjung meninggal, gitu ya. Ada yang mau kayak begitu? Ya kan secara manusiawi nggak ada yang mau begitu kan. Nah, lewat laku spiritual kita bisa menghindari yang kayak begitu. Ya. Jadi kalaupun kita kemudian memilih berusia panjang karena ada misi yang harus diselesaikan lagi, bisa. Kalaupun kemudian kita juga memilih meninggal tetapi tidak mesti melewati fase-fase kita tergolek nggak berdaya, juga bisa. Ya. Kan juga kalau kita melihat contoh-contoh kasus, ada orang-orang tertentu yang dia sudah sepuh, sehat, tapi meninggalnya itu betul-betul berencana. 3 hari lagi saya meninggal. Kumpul. Karena dia begitu, nyusahin apa enggak? Ya. Okay. Nah berikutnya, ini tentang surga yang nyata, secara materialnya. Ya. Jadi kalau Anda sudah bermahadaya, bahagia, damai, Anda pasti bisa membuat mahakarya sesuai dengan talenta Anda. Dan dengan mahakarya ini pasti hidup itu dipenuhi dengan keberlimpahan. Jadi berspiritual itu bukan untuk membuat Anda jadi melepaskan yang namanya keduniaan, bukan, tetapi bagaimana membuat dunia ini menjadi surga yang nyata. Nah, tetapi kita nggak bisa ngomonginnya begini-begini ini kalau di sini nggak beres-beres. Ya. Gini,
harus diakui bahwa kita kan juga latar belakangnya ini ketika belajar ini macam-macam. Ya. Ada yang memang belajar ilmu ini, ilmu itu sama. Ya. Jadi seperti yang kemarin dialami Pak Didi, kalau dibuat kurikulum vitae kan panjang, tapi prestasinya kesambat juga. Oke, tapi itu bagus, lumayan Pak. Ada juga yang begini ya, di kurikulum vitae-nya itu ya, kedukun ini, kedukun itu, pasang susuk, sugihan, ya. Dan itu nggak apa-apa, gitu ya. Maksudnya, ya sudah, kalau memang masa lalunya begitu, itu lumrah, gitu. Nah, kemudian sekarang Anda terpanggil kepada spiritualitas yang sesungguhnya, itu adalah anugerah. Nah, tetapi jangan sampai anugerah ini disia-siakan. Bagaimana pastikan jejak-jejak masa lalu itu bisa dibereskan. Kalau masang susuk ya susuknya lepas, yang pesugihan ya di-stop, suka dukun untuk dapat nomor togel diganti. Ya pokoknya hal-hal simpel begitu harus kita bereskan. Nah, teman-teman semua, ya, saya harus mengatakan bahwa pada aspek ini kita semua belum beres. Maksudnya belum semua sudah membereskan hal ini. Makanya malam ini kita akan apa namanya, meditasi lagi untuk memastikan semua ini terselaraskan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?